Apanya yang dibongkar tuh, Dek? Wais, seperti biasa. Jadi tiap hari ya, tiada hari tanpa menyentuh pohon. Nah, buat teman-teman semua, tiada hari menyentuh pohon. Karena kalau pohon ini udah hiburan buat kita ya, ngilangin jenuh ya, mungkin stres ya, lagi sumpek. Pada setiap hari seperti ini. Jadi ada waktu luang, ngerjain pohon, ganti media, atau cukur atau mengarahkan. Nah, salah satu ini ganti media hari ini. Ganti media rencana pada ganti pot karena kurang apa ya, kebesaran pot ini pada lihat. Nah, ini mukanya. Nah, kenapa pada ganti pot? Ini kondisi kurang tidak bagus nih. Jadi daun agak kusam, tidak cerah seperti yang lain. Nah, tidak mau subur begini. Ini kan subur nih. Ini kuning dia. Kondisi kurang bagus. Pada mau ganti pot ini. Kalau seandainya kondisi seperti ini, apa pengaruhnya? Maksudnya, Ya, apakah kurang media atau bisa karena penyiramannya kurang dan pengaruh juga medianya akarnya penuh dan pengaruh juga cuaca. Karena dekat-dekat ini ya bulan-bulan ini cuaca dingin sekali. Berdampak besar juga pengaruh ke pohon kita. Jadi kalau cuaca ekstrim mau tidak mau kan harus ekstra. Nah ini tempatnya jauh tidak di studio. Pada lihat kondisi tadi kontrol, jadi kurang sehat. Makan diangkat. Sekalian aja pada mau ganti media. Atau ganti pot. Ada pot tuh satu. Pada mau cek dulu anunya. Akar seperti apa ini. Mungkin kurang reposisi. Rencana pada mau rebahin dikit lah. Kalau ini kan taruh di bawah dia. reposisi berarti? Ya rencana agak kesini dikit. Agak seperti ini. Biar lebih tegas di sini. Ya itu dia. Oh. Cuma cek dulu ya Kalau kondisinya. seandainya pohon seperti ini kan kondisi kurang sehat, langkah-langkah yang Pade lakukan itu seperti apa, Pade? Kalau soal tinggi khususnya. Ya pertama sih kontrol medianya. Karena apapun kehidupan ya. Tanaman, terus kita itu terus sama kontrol dalam dulu. Kontrol di internal dulu. Artinya kalau pohon itu akar ya. Media terutama. Nah di sini pada media ini akar nggak bergerak sama sekali. Sedikit sekali. Berarti ada problem dengan medianya. Nah ini ada akar putih-putih dikit sekali. Nah kita karantina dulu di sini seperti bagaimana ya hasilnya nanti pada kita videokan lagi. Saat ini seperti ini kondisinya. Namun sekalian aja kita mau ganti potnya sekalian. Cek lu bawahnya. Nah ini nih. Nah ini kurang-kurang. Coba kontrol dulu. Akarnya kurang. Kalau seandainya kondisi akarnya kayak gini nih, termasuk subur apa gimana? Nah kurang. Kalau subur dia akarnya putih. Oh, putih itu ya. Ya ini kurang nih. Nah, ini bekasan bawah. Nggak apa-apa kalau Keluarin. dibersihin gitu media. Enggak. Hmm. Hmm. Karakter-karakter ini santigi mana ini, Pade? Kalau model gini sendiginya Sumba ya. Kalau pada di studio dominannya sendigi ini Sumba. Sumba. Ya karena sudah teruji dan terbukti ya hasilnya. Ini kita ganti media dulu. Seperti ini kondisinya. Ya mudah-mudahan sehat ya. Nah ini angkat. Ya. Pada bukan di pot. Nih.
Pas nggak ya? Nah, tunggu bentar Pak De. Sebelum masukin itu, kan pilihannya tadi segi 6, Ya, sekarang ke segi 4. Apa yang mempengaruhi Pak De memilih pot segi 4 sekarang Pak De? Sebelumnya kan segi 6 tadi. ya. Nah, sekarang ganti ke segi 4. Kan kayaknya lebih kecil deh. Tadi lebih besar pot, lebih besar ketimbang pohonnya. Kayak pohonnya lebih kecil sama pot. Bukannya kalau seandainya lebih besar tuh lebih banyak media, jadi dia lebih subur jadi pohonnya nanti. Nggak menjamin juga sendiri. Oh gitu. Yang penting medianya pas gitu loh. Pas dalam arti cocok untuk pohonnya. Ada kita pengalaman pada itu ganti media, pohonnya nggak subur-subur. Ada. Ada pohonnya medianya sedikit, tapi rata-rata sedikit sih medianya. Malah subur. Nah kebetulan ini kan nggak kurang sehat, kita coba aja yang kecil sekarang nih. Tapi potnya memang enaknya ini lihat. Pas daripada Oh, yang tadi. sesuai sama bentuk Ya. pohonnya ya. Pada tes dulu. Sekalian posisi aja. Nah, pada angkat ya. Siapa tahu nih cocok nih. Cocok nggak ya? Kalau nyudut, terlalu nyudut, tak enak nyudut. Poc. Lebih ke sini kayaknya. Diapain lagi tuh di reposisi gitu? Ya reposisi. Ini ada akar mengganggu satu ini. Tip nggak? Ini yang menghalangi masuknya. Cek dulu. Karena motong akar tuh berisiko tinggi. Nih kalau sendiri. Oh, pada motong akar tadi apa gimana? Ini rencana motong nih kalau gini. Kalau nggak bisa masuk ya potong ini. Nah, ini. Tapi nggak ngaruh dengan kesehatan pohon. Nah, nggak tahu nih. Mudah-mudahan enggak ya. Kalau kondisi gini sih enggak ya. Karena kondisi di bawah. Makanya cek dulu alurnya nih mana nih. Oh, ada alur kehidupan nih. Coba cek nih, kontrol dulu, kontrol. Mana nih? Akar besar ini pecah sini, sini. Terus nih ke sini. Coba cek dulu. Oh, akar serabutnya sini banyak. Sebelum mengambil keputusan dipotong. Tapi kayaknya itu kehidupan utamanya. Tapi bagus potnya. Potnya. Ya. Iya bagus. Dari segi kalau lihat gini bagus potnya. Nah. Jadi Pak D tadi, dulu kan tegak nih. Sekarang Pak D miringin. Jadi ya biar mahkotanya di sini lurus. Nah tinggal kontrol ini. Nah ini nih. Kalau Pak D lihat sih, ini berani ya. Peranan akarnya ini tidak terlalu berperan penting. Kalau cek di sini, kalau potong pengaruh nggak ini? Pasti berarti karena itu besar tuh akarnya. Iya. Nah, ini. Tapi kalau nggak dipotong nggak masuk dia ya. Nggak potong nggak masuk. Coba kontrol. Pastikan aman. Nah, kalau ini tadi ini ya menghalang. Ini jadi keputusan kita mau tidak mau harus potong. Tapi di sini ada kehidupan akar mencari makan di sini. Oh masih ada alur utamanya Ada. ya. Jadi ini enggak. Pelan-pelan dulu nih. Eksekusi. Ini jangan Biar dicoba-coba pas ya. Jangan coba-coba ya teman-teman. Nah. Nih, Ini bahaya. kamera biar pas.
Nggak main-main nih, kita eksekusi. Dekat kamera sini. Pada pakai gergaji biar simpel. Nah, kita potong akar. Tarik posisi. Ya. Nah. Cakep deh, Dek. Cakep jadi kelihatan. Coba kesini. Tuh, lihat nih. Oh, Mana lo cakep? ya. Keren? Masuk. Ini Mas. paspornya, jadi tidak terlalu besar, ya pas sekali. Nah, tinggal tingkat kesuburan. Media dapat ini, karena setelah dicek, ini ruangnya lumayan lebar. Nah, untuk pertumbuhan akar nih, ada peluang. Nah, ini ada ruang dia untuk melebarkan akar untuk sini ya. Enak dari si belakang pun pandangnya enak pas. Nah, jadi nempel di batu, seolah di tebing, keren pohon. Tapi aku senang ini karakternya ini, Pak. Ini Iya. proses berapa lama ini prosesnya ini? Kalau Sampai segini? untuk proses ini sudah hampir 8 tahun ya. Dari bahan. Iya. Dari bahan. Untuk proses dipot terus. Ya, dipot terus pada ini proses. Sambil ini ya, sambil naruh isi media ya. Kalau ganti media itu berapa bulan sekali, Pak? Sekali kalau padanya? Tergantung kondisi pohon Pak De. Tapi rata-rata sih 3 bulan 4 bulan. Sentigi ya. Ya. 3 bulan 4 bulan. Nah. Ini bahan didapat dulu kan kita cuma dapat ini aja. Jadi proses dalam 8 tahun itu ini membesarkan ini buat ini. Kita cuma bahan ini aja. Nah ini aja, segini aja. Nah ini Pak De kan memilih bahannya dari nol. Ah. Nah kalau seandainya dalam pemilihan, ini mungkin tips untuk pemula, Pak De. Dalam pemilihan bahan itu perlu nggak memikirkan konsep selanjutnya atau ngikutin perjalanan gininya aja lah, kehidupannya aja lah. Kalau saran Pak D sih, pengalaman Pak D harus jelas konsepnya. Kenapa? Jadi kalau konsepnya belum jelas, otomatis kan berpengaruh dalam proses itu. Contoh lambat, karena konsepnya belum pasti. Makanya penting buat teman-teman ya, untuk memilih bahan itu tentukan konsepnya. Jadi maunya Anda itu pohon yang seperti apa. Terus maunya Anda beli bahan itu konsepnya seperti apa ke depan. Gitu loh. Harus jelas dari awal, karena pengaruh sekali terkait dengan pot, tata letak, penempatan, gitu loh. Kalau Pak D tadi kan beli bahan yang pot yang lebih besar, itu untuk penyuburan. Artinya media itu lebih banyak untuk proses untuk pembesaran cabang. Nah ini nih tadi nih. Nah namun, dalam konteks kedepannya sudah semi seperti ini, mau tidak mau kita harus nyari pot yang lebih kecil. Tapi kalau teman-teman proses potnya dari awal pas, lebih bagus. Nah, Pak D ini lama dulu nih ganti nih. Jadi sering waktu dalam proses, nah Pak D rasa ini harus diganti potnya, kurang tepat. Yang tadi, nah ini. Makanya penting sekali menentukan dari awal memilih bahan tuh, konsep yang jelas gitu loh. Karena pengaruh contoh nih, kita kan naruh pohon, bahan. Kalau kita tidak reposisi sesuai dengan konsep yang kita tuangkan, nah ini bisa tumbuh di bawah, terus nanti rubah lagi, kan lama. Ya, benar. Jadi tepat pada posisinya seperti ini, contoh nih. Paling geser ngakak. Kalau tadi Pak D menempatkan ini lurus dia. Mau ke sih. Pak D biar lebih menarik, lebih indah. Kalau ini Pak D, agak tekuk dikit ya. nah, sedikit aja geser. Geser dikit aja, nah seperti ini. Nah. Tapi lebih indah kelihatannya, Bre. Setelah direposisi itu lebih indah. Ya, ini pun kurang posisi. Nah. Ya. Lebih enak jadi pohonnya, kayak ini Ya. teman-teman lihat.
lebih jelas. Nih. Tuh, perhatikan. Nah, kalau seandainya setelah ganti media, terus ganti pot, apalagi ada pemotongan akar tadi. Ya, Nah, untuk penyuburan ini seperti apa, Pak De, untuk Pak De teduhin dulu. prosesnya? Yang jelas sih teduhin dulu. Nah, untuk teduhnya itu di benar-benar di ruangan teduh apa Nggak gimana? terbuka, tapi tidak kena matahari. Kalau Oh, kena matahari pagi dikit boleh, atau sore-sore boleh. Tetap ada angin, cahaya, tetap. Jangan terlalu tutup sekali. oh gitu. Ya, ini penting gitu loh. Terus perawatan rutinnya untuk penyuburan tuh? Seperti biasa, mungkin pada semprot air laut untuk seminggu sekali atau seminggu 2 kali untuk apa? Penyuburan, terutama juga pupuk daun juga Atonix kita pakai. Rutin itu. Nah, jadi kalau udah merasa seger kayak mungkin 1 minggu, seger dia ya, kelihatan dia tidak layu, bisa dijemur. Nah, jemur pun harus diawasi, jangan langsung. Kalau pada di media kan tidak kocor, biasanya kocor boleh. Karena situasi kondisi gini, pada nggak berani kocor. Jadi pakai air, cuma dibuka aja. Tadi mengalahkan bantu tadi. Nah, seperti ini kondisinya. Dulu Pak De kan pemilih bahan ini, Pak De. Apa? Kira-kira Pak De itu apa yang menjadi keistimewaannya sehingga Pak De memilih bahan ini, Pak De? Ya istimewanya, pertama sih seneng awal dulu. Kalau istimewanya sendiri gini ya, salah satu pohon ini pada pilih kan konsepnya pada jelas. Jadi dari awal pada konsepnya buat bunjin. Nah, bunjin klasik ya. Berarti ini Jadi gayanya bunjin namanya? ya bunjin. Jadi pada membuat bunjin. Batang besar mengarah dia satu sudut. Nah, jadi Oh, juntai ke kiri ya. Nah, dengan campuran pada lihatnya memilih ini, karena pada senang dengan batu ini di belakangnya. Jadi menggambarkan seolah pohon ini tumbuh di tebing. Nah, batunya miring, dia tumbuh di sini. Nah, setelah sering waktu proses Pak D, targetnya bagaimana depannya ada akar gitu loh. Makanya Pak D oh, besarkan potnya dulu. Nah, akhirnya dapatlah akar-akar ini. Nah, jadi ini akarnya ada di sini. Nah, ini akar ada. Jadi pohon tuh tambah kokoh kelihatan. ya Bagian lebih. pertama, ini awalnya akar enggak ada. Oh, Yang ada cuma batu sama pohonnya dia aja. Batangnya aja. Jadi akarnya nggak ada. Nah, ini akar udah banyak begini. Nah, ini apa kesenangan kita, kepuasan kita dapat ini keberhasilan bisa seperti ini ya. dalam proses buat akar ya, menyuburkan akar ini, terus penempatan posisi. Nah ini kembali ke rezeki kita. Kalau memang subur, pohonnya mau subur bagus, ada pohon perawatnya maksimal, tapi nggak mau subur-subur. Ada pohon seperti itu. Pak De punya pohon seperti itu. Karena saking banyaknya ya, kita kan nggak tahu kondisi dalamnya seperti apa pohon itu. Tapi kita selalu berharap. Kita selalu berharap pohon itu subur, cepat jadi. Nah, salah satu seperti ini. Kalau saya lihat pohon-pohon Pak De ini kan kebanyakan yang karang, Pak De. Ya, Kira-kira ada keistimewaan tersendiri nggak di karang ini? betul. Pak De Kalau selalu memilihnya yang karang-karang aja ini. pengalaman Pak D, kalau karang itu kan jauh lebih apa ya? Perawatnya lebih gampang. Mungkin karena akarnya ada di karang. Lebih gampang dan tidak riskan ya terkait dengan kematian. Karena dibantu dengan karang, karena akarnya di sini. Berarti lebih bertahan hidup dia. Lebih kuat dia bertahan. Dan pada rata-rata pohonnya ada karangnya. Ya. Dan satu sisi daun pun lebih padat. Nah, contoh ini ada karang, lebih padat dia daun. Oh iya. Nah, ini kan udah selesai ganti pot. Bayang-bayang konsep jadinya seperti apa? Tetap Yang mana? seperti ini apa ada perubahan? Tetap seperti ini, cuman kan apa ya? Buat daun itu padat, lebih Oh, padat dia. Nah, seperti ini. Jadi lebih pendek, lebih padat. Ini kan agak tinggi sudah. Jadi caranya, tekniknya kalau udah subur, nanti kita bertahap motongnya lebih pendek, lebih baik terus dan diarahkan. Nah, contoh nih bagian cabang ini kita arahkan satu cabang. Cabang ini mungkin kita pecah nih dua. Nah, dua ini yang panjangnya di sini, ini panjangnya di sini. Nah, tetap seperti daun. Ya, seperti daun dia mengerucut terus. Nah, sama bagian sini juga. Nah, itu. Jadi dipres lebih pendek, lebih pendek, lebih pendek.
Nah, kalau bisa pengelompoknya lebih jelas. Contoh di sini pengelompoknya. Di sini lebih fresh, ini lebih kecil kelihatan. Lagi sama-sama tambah kecil. Lebih fresh terus, gitu loh. Mantap. Keindahan di bonsai itu luar biasa, karena bonsai sandigi itu salah satu ya bonsai anatomi paling lengkap yang dia punya. Santigi. Karakter, daun, gitu loh. Tampil daunnya hijau kecil, padat. Itu istimewanya. Yang lain juga mungkin ada, cuman karakternya nggak bisa ada. Itulah hebatnya sendiri. Ya, hebatnya lagi dia secara alami memunculkan keringan. Contoh nih, nah kayak kering ini kan ada keringan nih. Nah, keringan. Kayak pohon mati, tapi hidup gitu. Itu luar biasanya. Nah, jadi kalaupun kita merawat pohon seperti ini, pada rasa dengan kesabaran tingkat tinggi ya. Di samping itu menguji kesabaran kita. Nah, buat teman-teman yang pengen paham dan tahu bonsai, jangan takut duluan. Proses pohon itu, cari bahan. Kalau mau singkat, cari contoh dulu. Gaya apa yang kita senangin atau style apa yang kita senangin. Sebagai guru di rumah kita, sebagai master ya, untuk ngajarin kita bentuk arahkan dulu. Pelan-pelan supaya yakin bisa. Ikuti program Tadi Suka ya, terutama di The Max, dan ikuti channel itu suka-suka. Selalu berbagi pengalaman, buat inspirasi, buat teman-teman semua.